Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Biadu wala kita sesudena. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang datang malam ini husnul khatimah dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tak usah pala pakai payung, nggak lebat kali Ustaz. Nanti pakai payung nggak nampak jamaah. Duduk Bu, duduk. Nanti yang belakang tuh mengamuk, dilemparnya selop, aku yang kena. Kita sekarang ini ada 7 unsur. Berapa? Kita malam ini ada 7 unsur. Berapa? Inilah yang mau saya jelaskan sampai akhir nanti. Siap? Basah-basah siap? Saya sudah siap karena sudah dikasih ini jaket anti air. Unsur yang pertama namanya waqif. Apa namanya? Waqif. Wakif adalah yang mewakafkan tanah ini. Kuwakafkan tanah ini untuk pesantren Andalusia. Maka setelah tanah ini diwakafkan, tak bisa diwariskan, tak bisa dijual belikan, tak bisa dihibahkan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa tanah ini adalah tanah wakaf. Tanah ibu luas di sana. Kalau ibu mati, tanah itu dijual laki untuk berbini lagi. Betul? Betul pula kata orang. Tanah bapak luas di sana, sawit sejauh mata memandang. Kalau bapak mati, maka tanah itu dijual oleh bini. Dia pun menikah dengan brownies, brondong manis. Betul Bu? Betul. Tapi tanah wakaf sampai hari kiamat tak bisa dijual, tak bisa digadai, tak bisa dibeli, tak bisa dihibahkan, tak bisa dilakukan waris. Maka inilah tanah yang beruntung sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya Rabbal. Ini tanah luasnya 1,7 hektar. Kira-kira cukup atau kurang? Mana cukup? Santrinya nanti 10.000 insyaallah. Amin. Ini perlu 10 hektar. Saya mau orang Simangambat setelah saya pulang malam ini, besok pagi berdatangan mau mewakafkan tanahnya. Amin. Saya mau dapat kabar dari Ustadz Endri. Orang Simangambat datang. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Setelah ceramah Ustadz tadi malam, berdatangan orang mau mewakafkan tanah. Kuwakafkan tanah sana. Tanah siapa? Enggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah, ini ada tanah, belum lebat kali, nanti aku minta kalau basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ada tanah di sekeliling, kalau bisa kalian wakafkan, wakafkan. Setuju? Apa enggak setuju? Bukan tanah dia. Kalau tak bisa kalian wakafkan,
jual dengan harga murah. Setuju? Kalau tak bisa dengan harga murah, jual harga standar biasa. Kalau di Semangambat 1 hektar harganya 200 juta, jual 200. Jangan lambungkan mahal. Ini untuk pesantren, untuk agama Allah. Inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Betul? Memang hujan-hujan, tapi dahsyat mikrofonnya ini, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah yang sudah diwakafkan namanya berubah, tidak lagi menjadi milik, maka namanya sudah berganti menjadi nama yayasan. Namanya Pesantren Andalusia Simangambat. Bangga tidak jadi orang Simangambat? Saya pertama kali mendengar nama Simangambat ketika saya mengajar di UIN Suska. Ada satu profesor, saya tengok tempat lahirnya, profesor, lahir Simangambat. Kenal Bapak Ibu orangnya? Siapa namanya? Profesor Samrudin Nasution. Pernah dengar namanya? Guru besar UIN Suska. Dia lahir dari sini dan sekarang mengajar di UIN. Pertama saya kenal orang Simangambat, Profesor Samrudin Nasution. Kedua saya kenal orang Simangambat, Ustadz Chandra Simamora. Orang Simangambat ini baik-baik semuanya. Dan setelah saya sampai kemari, rupanya orang Simangambat ini baik enggak ya? Hujan-hujan pun mereka bertahan. Allah mau menunjukkan ke saya, hai Abdul Somad, kalau kau ceramah di dalam gedung banyak orang biasa, kalau kau ceramah di gor ramai orang biasa, tapi kalau ceramah di tengah hujan orang tetap bertahan, itu orang Simangambat. Ya Allah, aku bangga bersama orang Simangambat malam ini. Kusangka Simangambat itu maksudnya selama ini suka menghambat. Rupanya makna Simangambat itu adalah orang yang baik-baik dan hebat-hebat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semua orang-orang kaya Simangambat segera berwakaf insyaallah. Amin. Datang besok pagi kemari. Aku tak bisa mewakafkan tanah. Ini 2-3 sak semen. Aku tak bisa. Saya mau datang orang Simangambat, baik yang ada di di mana kita ini sekarang? Paluta. Baik yang ada di Paluta maupun yang ada di perantauan, pulang kalian ke kampung, datang ke pesantren Andalusia Simangambat. Sudah ku dengar ceramah Ustaz Somad, aku datang mau berwakaf ke sini. Berapa kelas lagi yang belum? Berapa asrama yang belum? Berapa dapur yang belum? Berapa masjid yang belum? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar macam paham aja kalian. Semuanya tinggal. Ibu mohon maaf, boleh kutanya Bu? Boleh. Kalau bapak nih mati, ibu mau ikut? Jelas. Jangan gara-gara ini kalian nggak mau berbini. Saudara yang dimuliakan Allah, yang kekal abadi mengalir sampai mati, sampai hari kiamat adalah tanah Ya Allah, buat orang Simangambat nih kaya-kaya, sawitnya banyak, karetnya banyak, duitnya banyak, tokonya banyak, sehingga mereka bisa berwakaf untuk pondok pesantren insyaallah. Amin ya rabbal. Selesai satu wakif. Yang kedua adalah ustad. Yang kedua adalah ustad. Ada ustad yang diberikan suara yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Darwin Hasibuan. Dikumpulkan semua orang di dunia ini untuk membaca Quran.
yang nomor satu bukan orang Mesir, bukan orang Maroko, bukan orang Saudi Arabia. Juara satunya adalah Ustadz Darwin Hasibuan. Bangga nggak kalian Hasibuan? Yang Hasibuan angkat tangan. Wah, semua ngaku Hasibuan. Ada Ustadz yang suaranya kurang begitu bagus, tapi dia mengajarnya mantap, mendidik anak kita di kelas, mereka di balik layar. Inilah ustadz-ustadz yang mengajar di pondok pesantren. Ada ustadz suaranya kurang bagus, di kelas pun dia kurang sabar, dia pemarah. Kalau anak murid itu ribut disipakannya mau mati. Tapi dia berceramah ke sana kemari. Namanya ustadz. Apa pula aku? Berarti aku garang. Begitu lembutnya aku, besti. Ustadz Darwin dengan suaranya, Ustadz Somad dengan tablik akbarnya, Ustadz Hendri dengan mengajar di kelasnya. Siapakah di antara kami yang masuk surga? Tiga-tiganya masuk. Aku tengok dari aminnya macam gak setuju kalian. Doakan supaya saya, Ustadz Darwin, Ustadz Hendri, Ustadz Chandra, semua ustadz-ustadz pimpinan pondok pesantren, semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. La taj'al fi qulubina ghilla. Jangan jadikan di hati kami hasad, jangan jadikan di hati kami dengki, jangan jadikan di hati kami busuk hati, karena kita semua ustadz menolong agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Tolong Ustadz Chandra, tolong Ustadz Hendri, adakan acara ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol antar sesama ustadz. Setuju? Bulan depan kita ke pesantren satu lagi, membahas masalah hukum zakat sawit. Bulan depan kita ke pesantren satu lagi, membahas masalah hukum perempuan hamil 3 bulan nikah. Masalah bulan 3 kumpul lagi, kita bahas masalah apa hukumnya main judi online, duitnya untuk beli tanah wakaf. Bulan ke-5 kumpul lagi, sehingga sesama ustadz ini bisa hatinya bersih, bersama-sama menolong agama Allah. Saya dipanggil mak saya, Somad, sini kau. Apa mak? Hati-hati kau digoda setan. Aku ini kan ustadz mak, aku dari Mesir. Setannya tamat Mesir juga. Aku ini belajar di Mesir mak. Setan yang menggoda kau juga kawan Fir'aun. Memangnya kita ini bebas dari godaan setan? Sedangkan Nabi saja didatangi setan, tapi ditolong oleh Allah SWT. Maka dengan sering silaturahim, kalau ada hasad dengki, kalau ada busuk hati, kadang tak sama gambar orang di baleho dengan pas jumpa. Betul? Kalau pas ditengok di baleho Ustadz Somad itu kan kejam orangnya kan. Pas jumpa, ya Allah lembutnya, lalat dipukulnya tak mati. Cemana kesan kau waktu jumpa Ustadz Somad di Samangambat itu? Sejuk kali kurasa. Apa enggak sejuk? Hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jumpa di gambar, nampak Ustadz Darwin itu beda sama jumpa langsung kan? Beda kan? Itu makanya kita mesti ngobrol. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dan di mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Betul? Banyak juga kalian korban skincare ya. Pas jumpa di jalan putih muka, sesudah nikah leher hitam. Adik, kusangka kau zebra gitu. Ada yang ketawanya nyusul belakangan. Loadingnya lama. Udah lama baru kiki. Saudara kayak kunci Ustadz nyindir kami ya, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal.
Heran aku malam ini, kenapa lah dikasih Ustadz Endri jaket. Rupanya jaket ini enak kali, hangat kita pakai ini. Nanti ku kasihkan fotokopinya ke kalian ya. Doakan supaya ustadz-ustadz kita ini sehat panjang umur. Ustadz-ustadz yang tak ku sebut namanya bukan karena aku tak hormat, aku tak ingat. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya unsur yang ke sada dua tolu. Unsur yang ketolu. Unsur yang ketiga adalah wali murid yang memasukkan anaknya ke pesantren Andalusia. Yang sudah masukkan anaknya ke Andalusia, angkat tangan. Udah turun, jangan lama-lama, basah ketiak. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Andalusia, anak kalian insya Allah selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari drama Korea, selamat dari Bollywood kabi kaci kabi ham coach coach hotahe, selamat dari LGBT. Anak kalian selamat dunia, selamat akhirat, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, menghafal Quran insya Allah. Yang belum memasukkan anak ke Andalusia, jangan kecewa, masih ada pendaftaran santri baru 2025. Ingat, kuota terbatas. Daftarkan segera, hubungi nomor kontak berikut ini. Anak saya wajib masuk pondok, keponakan saya, anak adik saya wajib masuk pesantren. Kalau tak mau masuk pesantren, ku pecat jadi anak. Kenapa? Karena aku tak sanggup menjaganya di rumah. Saya pergi ceramah, saya pergi tausiah, dia di rumah main handphone, dia di rumah main game online, dia di rumah main judi online, dia di rumah bini online. Maka satu-satunya jalan adalah memasukkan anak ke pesantren. Ibu, bapak, masukkan ke pesantren. Percaya sama Ustadz Chandra, percaya sama Ustadz Endri. Jangan ditanya-tanya, apa makan kau nak? Ini lauk kau. Mana kamar kau nak? Ini tilam kau. Jangan kalian jenguk anak kalian ke Andalusia ini hanya membawa bekal air mata. Bawakanlah semangat juang 45. Takbir. Anak kalian yang ngadu nangis, kalian yang menahan air matanya. Ma, aku nggak tahan di sini, tilamnya tipis sekali. Allahu Akbar. Tidur kau sini. Kalau kau pulang ke rumah, tak ku kasih kau tilam. Aku nggak tahan lauknya gini. Belajar kau di sini. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena jahil tak kenal agama. Setuju ibu? Setuju bapak? Ustadz Endri, santri kita dijenguk sebulan berapa kali? Sekali. Saya sekolah di pesantren Deli Serdang, orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Deli Serdang 12 jam naik Sampagul sampai hilang pinggul. Saya dijenguk setahun sekali. Kalian di Andalusia menjenguk anak setahun 12 kali. Enaknya nasib kalian deh, beruntungnya kalian. Aku kalau aku ceritakan penderitaanku ini nanti kalian bilang itu derita lo kali. Aku setahun sekali dijenguk. Ada di sini santri perempuan. Bakal ada santri perempuan. Tempat saya dulu belajar nggak ada perempuan. 1.800 santrinya laki-laki semua. Menengok perempuan dapur tukang masak. Nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu menjenguk anak, bapak menjenguk anak, bangkitkan semangat anak. Jangan teteskan air mata. Kalau mau nangis, sudah keluar dari Andalusia, udah lewat Simangambat, lewat pasar, ada pohon-pohon sawit di situ, nangis sudah di situ. Nah, peganglah pokok sawit itu.
Doakan anak tiap malam. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Bukakan pintu hatinya hafal Quran. Jadikan dia ulama. Jadikan dia mujahid. Anakku sebagai amal jariah sesudah aku mati. Ibu kandung 9 bulan 10 hari anak itu. Di Semangambat ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah. Ibu ini kutanya, dia bukan jawab, ketawa pula. Hah? Kutanya begitu 9 bulan 10 hari. Karena di tempat lain sekarang nikah Januari, Mei lahir. Baru rasanya aku kemarin datang acara nikah kau. Kenapa cepat kali undangan akikah? Ini edisi minimalis Pak Ustaz. Meregang nyawa ibu melahirkan anak, betul? Kalian pikir mak kalian ini melahirkan kalian mudah? Koyak daging badannya, 13 jahitan untuk mengeluarkan kalian. Apalagi yang besar-besar badan. Kalian pikir kalian lahir nih, banyak anak-anak nih menganggap lahirnya macam bersin aja. Akhirnya keluar. Lemah di atas lemah. Ketika kalian berada dalam perutnya, membesar badan kalian, lambungnya mengecil, tak bisa dia makan banyak karena badan kalian membesar dalam perutnya. Tulang belakangnya membengkok, begini dia berjalan. Apa kata orang mengejek? Kukira kura-kura. Lehernya menghitam. Sebelumnya memang udah hitam memang. Hormonnya berubah, penciumannya berubah. Semua di rumah itu diciumnya bau, betul Bu? Lakinya pun bau, betul? Bang, jauh-jauh lah kau, bau hantu kau cium. Demi untuk kalian, apa balasan kalian untuk orang tua kalian? Maka belajar kalian serius di Andalusia ini, belajar ya. Ibu-ibu, mudah-mudahan kalian anaknya anak-anak yang soleh berbakti kepada orang tua semuanya. Wakil sudah, ustadz sudah, wali murid sudah. Yang keempat, siapa dia? Santri-santrinya. Mana santri Andalusia? Angkat tangan. Masya Allah. Kelas berapa sekarang udah anakku? Kelas 1 sama kelas 2 sanawiyah. Udah turun tangan. Anak ibu di mana? Anak saya SMP negeri. Anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMP unggulan. Anak kau di mana? Itulah kemarin anakku nggak lulus. Daripada nggak sekolah, udah aku masukkan aja lah ke Andalusia. Kau pikir di sini tempat pembuangan hantu? SMP itu pelajarannya bisa dihitung dengan jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Lulus selesai. Kita hitung berapa pelajaran anak kalian. Nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, bahasa Arab, mutalaah, muhadasah, pramuka, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila. 25 pelajaran. Anak kalian yang tercerdas, anak terpandai, anak terhebat, masukkan ke Andalusia. Inilah anak-anak yang hebat-hebat. Saking banyaknya pelajarannya sampai gundul kepalanya. Ustadz dulu di pesantren juga Pak Ustadz. Iya, aku sekarang tidak sedang melihat santri Andalusia. Aku sedang melihat diriku 30 tahun yang lalu. Aku sedang berada di sana. Aku adalah santri-santri pesantren. Aku dengan anak-anakku, dengan adik-adikku ini sama. Tahan kalian belajar di pesantren, insya Allah
kalian akan jadi polisi, kalian akan jadi tentara, kalian akan jadi hakim, kalian akan jadi bupati Paluta. Nanti daftar KPU dulu. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mantap. Jadi Kapolres, Kapolda, Kapolri. Siapa yang mau jadi tentara? Mantap. Inilah yang akan membela Ustadz Somad nanti. Siapa yang ngejek-ngejek Ustadz Somad di internet, kau cari dia, kau pecahkan ginjalnya. Siapa yang mau jadi hakim? Nggak tahu dia gaji hakim banyak. Modalnya martil aja, kelempang, selesai perkara. Apalagi hakim MK. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah masa depan, sedangkan kami ini masa lalu. Kami ini sudah selesai, sudah shadaqallahul azim. Maka ibu doakan anak ibu tiap malam. Usolli sunnatal hajat, aku sholat hajat 2 rakaat. Ya Allah, hajatku supaya anakku ini jadi orang sukses, berhasil dunia akhirat. Almarhumah emak saya tiap malam sembahyang tahajud mengirimkan Al-Fatihah. Anakku sedang di Mesir, 4 tahun tak pernah pulang kampung. Di Maroko 2 tahun tak pernah pulang kampung. Di Sudan sampai akhirnya sekarang. Umur Ustaz berapa sekarang? Ya tebak aja lah sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mau jadi ustadz angkat tangan. Ada. Yang menjadi polisi ada, yang menjadi tentara ada. Sekarang ku tanya emaknya, ibu lebih setuju anaknya jadi ustadz apa jadi polisi? Jadi ustadz. Oke, sekarang beginilah. Ada orang main judi, ada orang main judi. Datang Ustadz Somad menceramahinya. Hai pemain judi. Apa kata dia? Emang masalah buat lo? Bisa saya nangkap dia? Mana bisa? Tapi kalau anak ibu nih polisi, dia nggak perlu pakai ceramah, dia nggak perlu pakai sound system, dia perlu takbir akbar, tak perlu pakai mikrofon, cukup dengan pistolnya dia datang. Kalian mau main judi? Nah, main kalian, main. Kuletupkan kepala kalian. Sekarang kutanya, lebih efektif jadi ustadz apa jadi polisi? Tadi kalian bilang ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berpindah ke lain hati. Tapi yang mantap jawaban ibu tadi, dua-duanya. Anaknya polisi tapi juga ustaz. Kenapa sekarang orang ke masjid itu malas-malasan? Karena yang azan terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Orang pun ke masjid. Coba kalau polisi yang azan, hayya 'alas shalah. Langsung semua kapolsek, babinsa, babin kamtipmas berdatangan semua. Kenapa datang? Karena yang azan Kapolda. Salah. Nggak sholat, nonjok. Bisa apa nggak bisa? Mumpung kalian jadi polisi, kalian punya seragam, kalian punya pistol besi, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir.
Jangan nanti setelah kalian pensiun, pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang tidak. Ketawa macam paham aja kalian. Kudoakan kalian jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nanti kalau kalian jadi Kapolri, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi pengacara, kalau kalian jadi hakim, aku tak minta apa-apa. Kalian kumpulkan semua anak-anak buah kalian, kirimkan Al-Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Mau? Siap? Janji? Awas kok tidak. Aku sudah kukunci mereka, Bu. Aku nasibku udah jelas sudah. Aku kalau mati, ini yang akan ngirim Al-Fatihah. Kalian siapa? Kalian STJ, status tak jelas. Insya Allah. Yang Ustadz suruh tadi kan anak kami. Oh iya, lupa. Kami lebih dulu daripada Ustadz. Betul juga. Inilah anak-anak kita. Insya Allah santri semakin lama, semakin banyak, semakin ramai di pesantren Andalusia ini. Insya Allah. Andalusia itu apa? Hah? Andalusia. Andalusia. Banyak mahasiswa pas saya tanya, tahu kalian Andalusia? Enggak. Andalusia? Enggak tahu. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah Andalusia. Namanya dulu waktu Islam masih berkuasa namanya Andalusia. Sekarang diambil oleh Spanyol. Nama negaranya Spanyol, perbatasan tetangganya namanya Portugis dan Portugal. Apa beda Portugis? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Spanyol, Juan Carlos. Waktu itu nama ratunya Ratu Isabella. Siapa namanya? Isabella. Itu maka dulu dilarang lagu Isabella itu. Kenapa? Karena Isabella itulah yang memaksa. Kalau kalian mau tetap di Spanyol, di Andalusia, kalian mesti murtad. Kalau kalian mau tetap Islam, diusir. Akhirnya lari mereka ke Maroko. Itulah orang Maroko yang matanya biru, rambutnya pirang macam rambut jagung. Itu yang menyeberang dari Andalusia. Berapa lama Islam berkuasa di Andalusia? 700 tahun. Istana megah, Alhambra, Cordova hancur lebur. Ternyata Andalusia tidak hilang dari bumi. Di mana? Muncul sekali lagi di Simangambang. Jelas? Siap kalian menjadi tentara-tentara Andalusia? Aku pula yang takut. Saudara King, ibu bangga punya anak-anak di Andalusia. Jangan nanti pas ditanya orang, anak kau di pesantren mana? Andalusia. Andalusia itu artinya apa? Pokoknya Andalusia. Iya, Andalusia itu artinya apa? Jangan banyak tanya. Yang banyak tanya itu orang Yahudi. Andalusia itu nama negara. Dulu pernah 700 tahun Islam berkuasa di sana, dihancurkan oleh Ratu Isabella. Itulah sekarang namanya Spanyol, Real Madrid, Barcelona, berbatasan dengan Portugis, Portugal. Hah? Ronaldo? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakil yang berwakaf, ustadz yang mengajar, ibu bapak wali santri, anak-anak santri yang belajar. Berikutnya yang kelima adalah pejabat-pejabat. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, camat. Datang ataupun tak datang, nggak apa-apa. Kalau mereka nggak datang, kirimkan videoku ini nanti. Hidup kamera nih kan? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya bilang, kirimkan video ini. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kameranya mati. Terus kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Kirimkan video ini ke pejabat-pejabat. Hai bupati-bupati, hai gubernur-gubernur, hai camat-camat. Kalian semuanya akan mati. Camat, calon mati. Bupati, mati. Gubernur, mati. Apa yang akan kalian tinggalkan?
jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau dengan tanda tunggu jangan tepuk tangan, tunggu. Tapi kalau kalian tolong pesantren ini dengan tanda tangan kalian, jalan mau ke sini geger otak orang. Tungtang. Dengan tanda tangan kalian, jalan ke pesantren Andalusia, aspal, beton, cor, bisa apa tak bisa? Bisa. Bukan duit kalian, bukan duit bapak kalian, itu duit negara, duit APBD, duit APBN. Pakai tanda tangan, betul? Siapa yang tak bisa? Gunakan kekuasaan selagi masih ada. Santri-santri yang hafal Quran, yang berprestasi dengan APBD, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa apa tak bisa? Saya waktu dulu berangkat ke Mesir, seperak haram ditolong bupati, gubernur, wali kota. Mana bupati, wali kota? Mampus semua mereka udah. Coba kalau mereka nolong saya dulu, dikasihnya saya ongkos berangkat ke Mesir. Setiap saya ceramah mengalir pahala untuk dia. Tapi karena dia nggak ngasih, dia nggak ngalir. Apakah karena saya tidak ditolong gubernur, tidak ditolong bupati, tidak ditolong pejabat, lalu saya tidak bisa kuliah? Bisa. Nama saya panjang, tengok tuh 2 meter. Profesor Abdul Somad, LC, DESE, PhD. Nggak ada satupun ditolong bupati, gubernur, wali kota. Jadi juga orang. Kalian pikir kalian tolong baru jadi orang? Tidak. Kalian menolong santri, kalian menolong diri kalian sendiri di hadapan Allah. Betul? Berapa gubernur Sumatera Utara mati semuanya? Berapa bupati Padang Lawas mati semuanya? Berapa camat-camat mati dimakan cacing tanah? Tapi kalau kalian menolong santri dan pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul? Potong video ini, kirimkan ke pejabat-pejabat. Biar tahu dia. Ini berat guys, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Presiden Soekarno 1945 sampai 1965 berapa tahun berkuasa? 20 tahun. Apa yang tertinggal? Yang tertinggal Masjid Istiqlal. Istiqlal itu Bung Karno yang bangun. Presiden Soeharto 1966 jatuh 1998, 66 ke 98 berapa tahun? 32 tahun rezim Orde Baru tumbang. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten kota. Itu Pak Harto yang bangun. Itulah yang mengalir. Yang lain mobil, rumah, istana, tongkat, motor, tinggal semuanya. Pejabat-pejabat bangun masjid, datang ke Andalusia dan bangunkan masjid yang megah di sini. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya sangka karena hujan ini saya ceramahnya nggak panas begini, mau slow aja. Marilah kita mengingat Allah. Marilah kita menolong Allah. Tapi rupanya karena jamaah Simangambat ini orangnya semangat, saya pun jadi ikut semangat pula jadinya. Semangat jamaah ini yang menular ke Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Ini orang Simangambat ini baik-baik orangnya kan. Jadi kenapa dipasang pagar begini? Kenapa mesti pakai pagar? Karena kalau tidak dipagar, ini Ustaz Somad diserang sama gerakan mak-mak garis keras. Jangan katakan Simangambat ini tidak aman. Aman apa tak aman? Aman Simangambat ini. Orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Tapi kalau dia diganggu, jangan sampai diganggu. Dia ini luar biasa. Abdul Somad jangan sampai mengganggu kami. Ini maka dipagar kau ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam, masyarakat yang ada di sekitar pesantren Andalusia. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, opung-opung, tulang-tulang yang ada di sekitar pesantren Andalusia, kalian beruntung. Bayangkan kalau di sini pabrik semen.
berdebu bulu hidung kalian semua. Bayangkan kalau di sini hotel, diskotik, maksiat merajalela. Bayangkan kalau anak si Mangambat ini jadi artis ke Jakarta, pulang dia kemari, bukan dibangunnya pesantren, dibawanya penyanyi dangdut. Bisa digoyang, begoyang gigi atuk-atuk itu semua. Tapi Ustadz Chandra Simamora, anak si Mangambat, terbang ke Mesir, main mandi minum di Sungai Nil. Setelah belajar dia pulang ke Simangambat. Apa yang dibangunnya? Pesantren. Siapa yang dibawanya kemari? Ustadz Darwin Hasibuan, Ustadz Abdul Somad yang dibawanya kemari, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, kakak-kakak kelasnya di Mesir. Masyarakat yang ada di sekitar Andalusia beruntung atau tidak beruntung? Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa? Malam Jumat. Hari Jumat. Datang kemari minta Ustadz Chandra dan Ustadz-Ustadz kita untuk ngisi Ustadz. Setuju Bu? Habis baca Yasin, Jumat kan 4 kali. Jumat pertama akidah, habis baca Yasin ngaji akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumat yang ke 1. Jumat yang kedua belajar fikih. Ibu-ibu darah haid, darah nipas, darah wiladah, darah jerawat, darah bisul, supaya tahu hukum hakam. Jangan pakaian suami, kain suami, peci suami, baju suami, sendal suami masukkan ke mesin cuci, dicampur sama celana anak bekas kencing, habis itu jemur, dipakai laki. Tidak sah sholat kalian guys. Kenapa? Karena kain baju koko yang kalian pakai satu tempat cucian sama celana anak kena kencing, maka jadi najis kain itu. Maka perempuan mesti ngaji fikih. Nanti minta sama Ustadz Chandra, minta sama Ustadz Endri, tolong kirimkan ustadz-ustadznya. Kalau sudah, alhamdulillah. Jadi macam mana mencucinya? Boleh dicampur, tapi setelah itu dibilas. Bilas waktu menyiramnya, waktu bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sekarang nggak dibilas lagi. Begitu kucek-kucek langsung jemur. Kenapa nggak kau bilas? Sekali kucek tanpa bilas. Dia nggak tahu pakaian itu kotor. Maka kalian kalau berbini cari yang ngaji, macam ibu-ibu yang solihah-solihah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Ngaji yang ketiga, hari Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat yang ketiga mengkaji masalah sabar, jangan marah-marah. Suami pulang mau ngamuk-ngamuk, ibu mengamuk juga, meletup perang dunia ketiga. Ibu nyanyi kalau suaminya marah, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mampus. Suami tak sembahyang, ibu nggak perlu kasar. Jangan ibu panggil suami, ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu cukup sambil nyanyi pas masak, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak bang, tadi kau bilang enggak sembahyang, aku enggak sembahyang. Memang orang kalau kerasukan setan sensitif bang. Aku dulu Pak Ustadz kusangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Rumahnya besar 2 lantai, keramiknya mahal dari Itali, mobilnya mewah. Rupanya Pak Ustadz dia tak sembahyang. Gimana rasanya punya laki nggak sembahyang Bu? Macam tidur sama babi hutan. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar ceramah Ustadz, sekarang suamiku sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat
tajwid tahsin. Wal qur, bukan qur, ta. Wal qur, bukan ra, tafkhim, tebal. Wal qur'anil hakim, bukan ha. Wal qur'anil hakim. Innaka, nonnya innaka laminal. Oh, la itu bukan laminal. Sungguh, kalau lamnya pendek, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau laminal, kau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Guru tahsinnya minta ke pesantren Andalusia. Setuju? Sehingga keberadaan pesantren bermanfaat untuk umat. Pesantren-pesantren yang ada sekitar baca Sahih Bukhari bersama. Ustadz Chandra ini banyak sanadnya. Sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sunan Tirmidzi, sanad Sunan Nasa'i. Sanad itu silsilah keilmuan. Karena beliau dulu banyak talaqi dengan Ustadz Henry dan para asatiz kita. Maka berbagi ilmu, hadis musalsalat. Maka ini mengkaji yang penting-penting. Jangan sampai pesantren hebat tapi tak ada pengaruhnya ke jamaah di luar. Mudah-mudahan keberadaan pesantren berpengaruh ke jamaah di luar sehingga amar ma'ruf nahi mungkar terlaksana dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang terakhir, yang ke-7. Ingat baik-baik ini anakku. Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang ke-7 adalah nazir. Nazir itu apa namanya? Nazir. Nazir adalah pengelola wakaf. Yang mengelola wakaf, kalau dibangun nanti di atas tanah wakaf ini hotel. Tamu-tamu yang datang kemari nginap di hotel, bayar. Keuntungannya 10% untuk gaji nazir pengelola dan 90% balik untuk boleh operasional guru, beli beras, minyak goreng, beasiswa, untuk gaji guru, untuk bayar listrik, bayar air, sumur bor. Itulah manfaat wakaf. Di pinggir jalan, tanah wakaf, bangunkan rukonya wakaf. Datang orang menyewa, 1 tahun 100 juta, 10 ruko, 1 miliar. Maka 90% dipakai untuk operasional, 10% untuk menggaji pengelola wakaf. Jelas? Jadi jangan nanti ada tuduhan, ini ku tengok bapak pengelola wakaf nih mobil baru nih makan duit wakaf ini. Dari mana kau tahu? Bunyi knalpotnya, kap. Alhamdulillah, anak-anak kita ada beasiswa. Mestinya Ustadz Chandra hadir malam ini. Ini janji dia. Adik kelas saya mau mendatangkan Ustadz Somad ke Simangambat dari 2018. 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun baru saya sampai kemari. Seandainya 2018 itu ada yang nikah, udah lari-lari anaknya udah sekarang. Barulah sampai saya kemari. Langkah, rezeki, pertemuan, maut itu kuasa Allah. Jalan darat saya kemari, Bu. Berangkat kami dari Pekanbaru, sarapan di Ujung Batu, lanjut ke Pasir Pangarayan, langsung ke Dalu-Dalu, masuk ke Sosa, langsung ke Padang Sidempuan, langsung ke tempat tambang Batang Toru, langsung sekarang ke Simangambat, langsung besok ke entah kemana lagi lupa aku. Malam ini juga kami langsung berangkat ke Kota Pinang, dari Kota Pinang ke Sikampak, dari Sikampak Rantau Perapat, langsung pergi ke Medan. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan kalian pikir anak-anakku enak ya kalau udah jadi ustadz itu istirahat ya. Nggak ada istirahatnya. Nanti kalau tamat dari pondok ini istirahat, kuliah kalian makin banyak lagi beban. Nanti kalau udah selesai kuliah nikah ini istirahat, bini. Kalian pikir bini ini istirahat? Nanti nampaknya kalau sudah punya istri istirahat? Tidak. Nanti kalau sudah punya anak? Tidak. Istirahat itu nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam ala nabi
sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat. Ini kantong-kantong apa ini? Kantong mengumpulkan infak sodako. Jangan bapak-bapak nih jangan banyak kali, karena yang megang duit ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang lupa bawa duit, masukkan aja ke situ gelang, rantai, cincin, anting, gelang emas, subang, gelang kaki, semua. Gigi emas kalau ada masukkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini jangan-jangan duit yang masuk ini mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru ini. Enggak. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini semuanya dipakai untuk santri, untuk keperluan operasional, supaya berkah semuanya. Ibu-ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek itu didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Bagaimana orang yang pura-pura kusuk dengan ceramah biar supaya kotak itu lewat? Didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka jangan heran pulang dari sini nanti pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, 2-3 hari setelah ini laki hilang. Mudah-mudahan semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya soleh-soleh, istrinya solehah-solehah, anak-anaknya penghafal Quran mujahid fisabilillah. Kenapalah kaki saya ini kesemutan? Rupanya udah 1 jam saya berdiri. Tadi saya sangka karena hujan. Ini pelipur lara, aku mau kasih kultum kuliah 7 menit aja. Berdiri saya tadi jam 9, sekarang sudah jam 10. 1 jam bertahan orang Simangambat berdiri, duduk mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan pesantren Andalusia dijadikan pesantren yang berkah. Berkahnya melimpah untuk masyarakat Simangambat. Ustadz-ustadz guru kita, pimpinan pondok pesantren, buya-buya kita panjang umur sehat badan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.